Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke beberapa pertanyaan terakhir untuk soal kuis pertama di praktikum tekvar steril ini. Yang tadi jika itu sudah batang pengadu, kita lanjutkan corong ya. Nah, corong bagaimana? Apakah juga dengan pemijaran atau dengan panas basah ya? Oh, yang mungkin untuk di sebagai informasi, jika nanti autoclave itu tidak ada, masih belum bisa difungsikan di labor, berarti nanti panas basah kita akan mensterilkannya itu dikukus ya di dalam dandang. Tapi mudah-mudahan Ibu lihat terakhir itu di tekvar sudah ada autoclave barunya, sudah mudah-mudahan nanti sudah bisa kita gunakan betul-betul seperti yang seharusnya untuk sterilisasi alat-alat gelas ya. Itu berarti di sini termasuklah corong itu disterilkan dengan menggunakan autoclave secara panas basah ya. Oke, kita lanjutkan Erlenmeyer. Nah, kalau Erlenmeyer bagaimana? Dengan panas kering. Nah, jadi mungkin ini ada apa namanya bingungnya ya Erlenmeyer dari diktat. Mudah-mudahan ini sudah dilihat di diktat ya, karena di diktat itu sudah sudah dituliskan alat-alat apa yang digunakan, kemudian bagaimana cara sterilisasinya dan waktu yang digunakan ya. Jadi bisa dilihat di sini untuk Erlenmeyer itu adalah menggunakan oven selama 30 menit ya. Jadi mungkin kebanyakan itu menjawabnya secara sterilisasi basah menggunakan autoclave ya. Jadi bisa dilihat di sini itu kita pakai oven, tapi dengan catatan jika Erlenmeyernya itu mereknya Pyrex ya, dengan kekuatan yang tahan untuk dimasukkan ke dalam oven. Real time-nya nanti pada saat praktikum kita akan tetap dialihkan itu menggunakan autoclave ya. Jadi yang dijawab di sini adalah dikondisikan dengan kondisi labornya, tapi yang seharusnya itu Erlenmeyer itu menggunakan oven ya. Oke, kita lanjutkan mortir dan stamper. Nah, ini juga di beberapa video yang sudah Ibu lihat, mortir dan stampernya itu dipanaskan di atas api bunsennya. Yang Ibu pikirkan adalah nanti itu megangnya nanti bagaimana ya, kalau pakai penjepit buaya itu dari kayu, mortirnya besar, berapa jepit buaya, berapa orang, dan bagaimana kondisi ribetnya. Jadi yang sudah mengirimkan video dengan cara sterilisasi mortir dan stamper dipanaskan dengan api bunsen, coba dicek lagi video-video yang umumnya sudah beredar. Ibu rasa banyak tuh di YouTube untuk cara-cara sterilisasi ya, mortir dan stamper. Dan di diktat itu juga bisa dilihat sendiri, di diktat itu dibakar dengan spiritus 96. Dibakar ini bukan maksudnya seperti kita bakar sampah ya, tapi nanti oleskan terlebih dahulu alkohol tadi, spiritus tadi di gulungan kapas ya. Nanti ada gulungan kapas, dituangkanlah spiritusnya di situ sampai agak basah kapasnya, dimana nanti diharapkan itu bisa dioleskan ke seluruh bagian lumpang sama stampernya. Jadi sampai basah seluruh permukaan bagian dalam lumpang dan stampernya sama kapas yang sudah berisi spiritus tadi. Kemudian baru dinyalakan apinya di situ. Dia akan terbakar, dan karena dia mengandung etanol, itu dia akan menguap. Jadi terbakarnya tidak akan lama sampai nanti etanolnya menguap saja. Itu yang dimaksud dengan dibakarnya itu tadi ya. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Jadi dibakar dengan menggunakan spiritus 96%. Yang masih bingung nanti bisa silakan googling video gimana sih maksudnya yang dibakar dengan spiritus 96% ini. Oke, nah tadi definisi sudah, tujuan sudah, alat-alat yang digunakan sudah, cara-cara sterilisasi sudah. Untuk dua pertanyaan terakhir sepertinya ini masih kurang, tapi mudah-mudahan bisa mewakili. Nanti kita lanjutkan ke materi yang ada di PPT dan di diktat.
Pertanyaannya adalah jika suatu zat antibiotika dibuat suatu sediaan steril, cara kerja untuk sterilisasinya secara apa? Ya, jadi cara kerja sterilisasi. Jika ada yang bingung nanti kita kembali ke diktat lagi ya. Jadi tadi ada cara-cara sterilisasi, itu ada kimia fisika nanti ada panas, basah, dan kering. Selanjutnya itu adalah di bab kedua ini ya, cara kerja umum. Jadi maksudnya itu kalau nanti ditanya, ibu tanya misalnya antibiotika, bukan antibiotika, nanti misalnya clindamycin lah ya, misalnya clindamycin itu bagaimana cara sterilisasinya. Kalau ibu sebutkan clindamycin bagaimana cara sterilisasinya, jawabannya adalah A, B, C, D, panas kering, panas basah, dan lain-lainnya itu yang sesuai dengan yang sudah dinyatakan di FI tadi ya. Keumuman itu untuk antibiotika dia adalah secara filtrasi atau penyaringan. Nah, tapi kalau ibu tanya cara sterilisasi larutan injeksi yang mengandung clindamycin HCl itu bagaimana? Ya, jadi cara sterilisasi sediaan injeksi yang mengandung clindamycin HCl itu bagaimana? Sehingga jawabannya adalah di antara dua ini. Kalau tidak secara sterilisasi akhir, dia adalah caranya aseptis ya. Nah, di diktat itu bisa dilihat untuk cara aseptis itu adalah zat-zat yang golongannya antibiotik, hormon, dan vitamin ya. Nanti bisa silahkan ditambahkan. Jadi jika dia masuk golongannya antibiotik, hormon, dan vitamin, itu adalah cara sterilisasi pembuatannya itu secara aseptis ya. Kenapa dia aseptis tidak steril itu seharusnya sudah dipelajari di teorinya, tergantung tahan atau tidak dia tahan terhadap panas atau suhu ya. Karena kalau aseptis itu akan hanya kalau cara aseptis itu bagaimana, yang seharusnya itu adalah pakai LAF. Tapi kondisi labor kita laminar airflow ya, mungkin bisa dilihat di labor mikro saja LAF itu seharusnya seperti apa, dan itu memang labor Tekvar belum sesuai ya, karena namanya judulnya kan labor Tekvar, itu memang desainnya adalah untuk teknologi formulasi sediaan tablet sebenarnya ya. Formulasi sediaan tablet atau bukan sediaan steril ya. Jadi selain tablet juga bisa, artinya ruang industri untuk sediaan yang bukan steril. Kalau sediaan steril kan ada lagi seharusnya nanti ruangan LAF-nya, ruangan aseptisnya, ruangan sterilnya, lebaran seperti itu. Jadi gambarannya nanti bisa dilihat di labor mikro saja untuk LAF. Karena kita tidak ada LAF di labor Tekvar, maka untuk cara kerja aseptis ini adalah kita kerjakan prosesnya itu seluruhnya adalah di dekat api bunsen yang menyala. Dari proses awal setelah alat-alat sterilisasi, setelah dikeluarkan dari oven atau autoclave-nya, posisikan semuanya itu di di antara lampu bunsen. Jadi nyalakan spiritusnya, spiritus bunsennya. Kemudian lakukanlah proses peracikannya di dekat api bunsen tadi. Jadi seperti yang di praktikum mikro juga sudah sering juga kali ya untuk membuat media untuk peremajaan bakteri. Jadi lebih kurang prosesnya seperti itu. Intinya adalah di dekat atau di sekitaran api bunsen ya. Itu yang dimaksud dengan cara aseptis. Jadi kata kuncinya adalah aseptis itu dinyatakan bukan suatu metode sterilisasi, tapi hanya berusaha untuk mengurangi seminimum mungkin kontaminasi dengan ada bantuan api ya, karena api itu akan si bakteri atau mikroba itu akan takut api gitu ya, tidak tahan terhadap api, sehingga pengerjaannya di sekeliling api bunsen. Oke, nah kalau sterilisasi akhir itu konsepnya sama seperti kita mensterilkan alat dengan bisa masuk ke oven ataupun dia di autoclave ya. Jadi setelah jadi sediaannya sudah masuk ke dalam vial atau ampulnya, itu dibungkus lagi, dimasukkan ke dalam oven ya, ke dalam oven umumnya ya, ke dalam oven
tidak langsung ya, tapi di dalam wadah kaleng ya, dalam wadah kaleng. Nanti Ibu akan tunjukkan di materi tentang praktikumnya, kesiapan praktikum ya. Jadi apa saja yang akan digunakan. Jadi sehingga jawaban dari soal 2 terakhir ini adalah antibiotika itu secara aseptis ya, cara sterilisasinya secara aseptis. Nah, dilanjutkan ke anestesi. Kalau anestesi berarti kebalikannya. Pokoknya kalau di aseptis golongan obatnya itu tadi ya, antibiotika, vitamin dan hormon-hormon. Berarti selain itu adalah larinya ke sterilisasi akhir ya. Oke, pertanyaan terakhir. Nah, ini dia bagaimana konsep kerja cara sterilisasi akhir. Berarti jawabannya adalah di seluruh proses pengerjaan dilakukan di dekat api bunsen ya. Untuk yang jawabannya mungkin di sini agak meragukan juga ya, LAF itu memang betul yang seharusnya, tapi ini karena kondisi kita. Oke, nanti kita sesuaikan, mungkin bisa ada tambahan bonus di soal kuis ya. Jadi untuk jawaban C atau D itu bisa diterima ya. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan 20 soal kuis untuk pendahuluan praktikum teknik steril ini. Ibu cukupkan, semoga bermanfaat. Jika masih ada yang ingin ditanyakan nanti bisa dituliskan di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.